ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita telah melihat tentang salah satu daripada dosa, itu penyakit bakhil atau penyakit pelit, dan itu berbanding terbalik dengan kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Maka sebagaimana Allah muliakan orang yang bersedekah, begitulah Allah menghinakan orang-orang yang menahan-nahan hartanya di saat dia mampu dan di saat dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bakhil ancamannya neraka Allah. Baik, kita lanjutkan ke dosa berikutnya, yaitu syuhud da'in ala madinihi al-mu'sar ma'a ilmihi bi'aisarihi. Termasuklah perbuatan yang tercela, dan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami memasukkannya ke dalam golongan dosa-dosa besar, yaitu pelitnya orang yang memberi hutang kepada orang yang berhutang, yang sedang ditimpa kemalangan atau ditimpa kesulitan hidup, sedangkan orang yang memberi hutang ma'a ilmihi bi'asari, dia tahu keadaan orang yang berhutang sedang dalam kesulitan, lalu dia memberatkan orang yang berhutang, bahkan bil habas, yaitu dengan menawannya atau mengurungnya. Jadi jemaah melakukan Allah, ini tentu membutuhkan cara mengambil kesimpulan yang bijak. Memberi hutang adalah perbuatan baik, tapi kebaikan itu bisa berubah menjadi dosa di saat setelah kita memberi kepada seseorang, lalu kemudian kita tahu dan kita melihat bukti yang nyata bahwa orang yang kita beri hutang tertimpa kemalangan, yang dengan kemalangan itu dia tidak mampu lagi membayar hutangnya. Apakah tiba-tiba dia berubah menjadi fakir, atau bisa saja terbakar rumahnya, terbakar usahanya. Nah, di saat dia ditimpa kemalangan, yang dimaksud di sini adalah orang yang memberi hutang mendesaknya untuk membayar hutang di saat dia sedang tidak mampu untuk membayar hutang, dan itu terbukti di depan mata pemberi hutang. Orang ini jatuh miskin dengan keadaan-keadaan tertentu atau musibah-musibah tertentu, tapi di saat itulah dia dipaksa, bahkan sampai ditawan. Artinya kalau bahasa kita mungkin yang kita alami, dilaporkan ke pihak berwajib, kemudian dikurung, ya, gara-gara laporan tidak membayar hutang contohnya. Nah, di saat itu orang yang berhutang sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin anak dan istrinya ketika dia dikurung tidak tahu mau
mencari nafkah di mana? Karena ayahnya dikurung, gara-gara dilaporkan oleh pemberi hutang. Nah, ini kasus begini yang dicela di dalam agama. Dicela kepada si pemberi hutang. Dan ini menjadi sebuah masalah di sisi Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mengampunkan, memaafkan. Maka Allah menginginkan hamba juga ikut mempunyai sedikit daripada sifat Allah ketika hamba yang lain di dalam kesulitan hidup. Makanya kita melihat hadis Nabi SAW yang memuliakan orang-orang yang memberi kelonggaran, orang-orang yang menawarkan kemudahan di saat orang dalam kesulitan. Semua janji Allah dan Nabi, orang-orang yang suka memberi kemudahan bagi orang lain, maka Allah akan memberi kemudahan baginya di akhirat nanti. Dalam salah satu hadis Nabi, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang sahih. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid. Kata Ibnu Abbas, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke masjid. Wa huwa yaqulu hakadha. Lalu beliau mengatakan sesuatu. Apa katanya? Man andara mu'asiran aw wada'a lahu ay hatta anhu daynah aw ba'dah bil bara'ah minhu. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang ditimpa kesulitan hidup. Ini berbicara dalam urusan hutang, andara mu'asiran. Barang siapa yang memudahkan orang yang berhutang, melonggarkan tempo bagi orang yang sedang berhutang. Antara mu'asiran itu maknanya. Nah, kalimat mu'asir artinya dia sedang ditimpa kesulitan, lalu kita memudahkannya. Maksud memudahkan tidak melepaskan hutang, tapi memberi kelonggaran. Jadi diberi tempo lagi. Jadi dengan bahasa mungkin kapan ada waktu bayar, tidak mengapa, bulan depan pun boleh. Oh, enggak ada uang, 2 bulan yang akan datang pun boleh. Kapan pun boleh, tahun depan, boleh 2 tahun yang akan datang. Yang penting bayar. Itu sudah bagi. Walaupun ada kalimat yang sedikit menyakitkan di ujung, yang penting bayar. Menyuhana bayar kena. Jadi dia tetap suruh bayar, tapi sudah baik. Memberi tempo saja sudah baik. Dan kita tidak lepaskan hutang kita. Tapi Rasulullah menyambung, yang memberi kelonggaran bagi orang yang berhutang. Aw wada'adahu ay hatta anhu daynah, atau bahkan dia menyedekahkan hutangnya, dia hapus hutangnya, baik seluruhnya atau ba'dah, atau setengah. Jadi kita katakan kepada orang yang sedang ditimpa kesulitan, ya sudahlah, kalau tidak mampu bayar 10 juta, 5 juta saja pun boleh. Nanti tahun depan 5 juta lagi, kita pikir sudah dikurangi, rupanya suruh bayar 5 juta lagi. Sama saja maka Allah. Ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 juta pun boleh. 5 juta sudah saya maafkan. Jadi dia mulai memaafkan hutangnya. Apa kata Rasulullah? Waqahu Allahu min fayhi jahannam. Orang yang hidupnya di dunia pernah melakukan ini karena Allah, karena Allah. Jadi mengingat-ingat kebesaran Allah, mengingat-ingat menyelamatkan dirinya nanti di hadapan Allah. Nabi mengatakan janjinya, semua janji Nabi adalah janji Allah. Karena Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali datangnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Nabi Muhammad itu kalau bicara itu semuanya wahyu. Cuma ada wahyu yang dimasukkan melalui Al-Quran, ada wahyu yang redaksinya melalui mulut Nabi, diolah bahasa oleh Nabi, tapi datangnya dari Allah. Apa janji Rasulullah? Orang yang melakukan hal seperti tadi, maka Allah bebaskan dirinya dari panasnya api neraka Allah. Itu janji Nabi SAW. Dalam hadis lain dari Abi Dunya, qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al-masjid. Rasulullah pada suatu hari masuk ke dalam masjid, wa huwa yaqul, kemudian dia berkata kepada sahabatnya, ayyukum yassarahu aw mu'siran, yassarahu ayyuqiyahu Allah min fahi jahannam. Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau dibebaskan dari dahsyatnya atau panasnya api neraka Allah? Qulna ya Rasulullah. Semua sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, kulluna yassarahu ayyuqiyahu Allah azza wa jalla. Semua kita menginginkan dimudahkan oleh Allah sehingga tidak terkena dahsyatnya api neraka. Qal, lalu Rasulullah berkata, man andhara mu'siran aw wada'a lahu waqahu Allah azza wa jalla min fayhi jahannam. Maka kalau engkau menginginkan itu, kata Rasulullah, orang-orang yang di dunia pernah meringankan orang yang berhutang atau membebaskan hutangnya, maka aku jamin, kata Rasulullah, dia akan dibebaskan Allah dari panasnya api neraka jahannam. Hadis dengan derajat yang hasan, riwayat Ahmad. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man andhara mu'siran, barang siapa yang meringankan orang yang berhutang, yang kesulitan. Ingat kata kuncinya kesulitan. Jadi kalau model orang kaya berhutang, kita lihat tidak ada kesulitan untuk bayar hutang. Bahkan dia bermewah-mewah hidupnya. Setiap minggu kita lihat dia di waterboom. Ketemu kita di waterboom. Artinya dia orang yang sedang menjalani kemewahan. Dia punya mobil mewah. Bahkan dia punya sepeda lipat. Sepeda kita tidak bisa dilipat. Tapi dia tidak bayar hutang. Dia tidak bayar hutang. Rumahnya semakin tinggi. Garasinya semakin besar. Selalu ada foto setiap tahun umrah bersama istrinya. Selalu update status, semoga Allah menerima umrah kita. Jadi orang-orang yang begini tapi tidak bayar hutang, itu tidak ada dalam kategori hadis untuk dimaafkan. Bahkan Rasulullah melaknat, kata Rasulullah, matalul ghani dhulmun. Orang yang sudah punya uang tapi menunda-nunda hutang, menunda-nunda membayar hutang, maka dia termasuk kategori zalim. Sudah punya harta tapi menunda membayar hutang, zalim. Jadi yang Rasulullah muliakan adalah yang kita lihat memang miskin dan dia punya hutang di kita, kesempatan untuk mengambil janji Allah dan Nabi. Mungkin kita punya kekurangan dalam ibadah. Artinya tahajud kita tidak mampu. Kita berusaha bangun malam, tidak mampu terbangun. Sudah disiram sama istri, tetap tertidur. Jadi begitu susahnya kita bangun malam. Atau kita tidak mampu melakukan amal-amal yang lain. Maka berharaplah semoga Allah menjadikan salah satu amal yang dimuliakan ini menjadi penebus dari api neraka. Maka jemaah maka Allah, janji-janji Nabi cukup banyak. Sehingga Nabi kemudian dalam hadis ini tadi melanjutkan, barang siapa yang memudahkan atau melonggarkan orang yang sedang kesulitan membayar hutang, aw wada'a lahu, atau dia lepaskan. Maksud melepaskan, menghapuskannya. Adallahu Allah yaumal qiyamah tahta dhilli 'arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Maka janji Nabi, dia akan diberikan payung oleh Allah di padang mahsyar di saat tidak ada payung kecuali payung Allah. Maksud payung situ adalah perlindungan. Jadi orang-orang yang dinaungi oleh Allah, 7 golongan sudah Allah sebutkan. Dan di sini Nabi menyebut, sudah Nabi sebutkan dalam hadis yang lain. Di sini Nabi kembali menggunakan bahasa yang sama. Salah seorang yang dinaungi Allah di padang mahsyar tidak akan mendapatkan siksa dengan panasnya matahari yang diturunkan sejengkal. Salah satunya yang pernah meringankan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskan hutangnya. Dalam hadis yang lain, tadi hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu inna awwalan nas, kata Rasulullah, manusia pertama, yastadillu fi dhilli yaumal qiyamah, orang yang manusia pertama yang dilindungi Allah, artinya segera dilindungi Allah ketika dia berada di padang mahsyar di hari kiamat.
lirajulin andara mu'siran hatta yajidu syai'an, yaitu orang yang pernah meringankan hutang bagi orang yang kesulitan membayar hutang sampai dia mendapatkan sesuatu untuk membayar. Jadi seperti bahasa tadi, jemaah maka Allah, kapan bapa ada uang dibayar, tidak mengapa, yang penting kapan ada saja dibayar. Itu bahasa, itu adalah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu janji Nabi kepada orang-orang seperti ini. Jadi kita berikan kelonggaran kapan ada uang sajalah, tidak mengapa. Au tasaddaqa alaihi bima yatlubu, atau lebih dahsyat lagi kalau dia mensedekahkan yang telah dia tagih. Dia sebenarnya berhak menagih, tapi dia sedekahkan. Lalu dia berkata, mali alaika sadaqah ibtigha wajh Allah. Ku sedekahkan hartaku ini hanya karena berharap dari Allah. Jadi kita maksudnya tidak perlu mengatakan itu di depan orang yang kita ingin bebaskan hutangnya. Tidak perlu sampai kita mengatakan, ini saya sedekahkan harta, saya hanya berharap benar-benar karena Allah, saya sedekahkan harta saya. Kita sekarang foto dulu, biar bisa jadi dokumen saya nanti bahwa saya pernah mensedekahkan harta. Ini malah bisa tidak dapat pahala, Pak. Jadi tidak perlu, ini bahasa Nabi, maksudnya orang itu ikhlas benar-benar mensedekahkan karena berharap balas dari Allah. Berharap semua balasan membebaskan dia dari api neraka juga dilakukan oleh Allah untuknya. Jadi kita cukup mengatakan, sudah saya bebaskan, sudah saya maafkan, tidak usah bayar lagi. Yang namanya memaafkan, yaitu benar-benar kalau dia punya uang lalu dia mengantarkannya, kita tidak terima lagi, itu disebut memaafkan. Ini ada orang yang mengatakan dan sering bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Saya nggak sanggup mikir lagi, hutang itu nggak dibayar-bayar. Akhirnya saya ikhlaskan sajalah, saya sudah maafkanlah. Tapi ketika uang itu diantar, orang ini mengatakan, sebenarnya sudah saya maafkan, tapi ya sudahlah, kalau sudah diantar begini saya terimalah. Itu belum memaafkan namanya. Jadi jangan sampai mengira sudah memaafkan tapi masih terima. Jadi yang namanya memaafkan, mensedekahkan, kalaupun dia sudah punya uang, kita mengatakan sudah kumaafkan karena Allah. Jadi tidak sebut, jangan sebut karena Allah, sudah kumaafkan. Dalam hati kita berharap benar-benar dari Allah. Maka kemudian wa yukhriq sahifatahu, lalu dia bakar sahifah. Sahifatahu maksudnya kontrak hutang, boleh kwitansi, boleh bond, dia bakar. Artinya atau dia robek-robek, maksudnya tidak ada lagi hutang di antara kita, telah kumaafkan. Itu orang-orang ini di hari kiamat, mereka lah orang-orang pertama yang Allah lindungi. Di saat ketika terjadi hari huru-hara, salah satu yang Allah muliakan adalah mereka yang pernah meringankan sesama manusia. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan hebatnya janji Nabi terhadap orang-orang yang pernah melakukan ini. Dan mungkin sebagai pemberi semangat kita dalam urusan ini, ada salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, inna rajulan mimman kana qablakum atahu al-malak liyaqbida ruhahu. Kata Rasulullah, ketahuilah, ada seorang laki-laki dulu, kata Rasulullah. Maksud dulu terjadi di kalangan sebelum umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di sini dari umat mana, tapi biasanya dari Bani Israel. Karena paling banyak sesuatu terjadi di kalangan Bani Israel. Yang paling banyak yang mulia dan banyak kejadian-kejadian, mukjizat-mukjizat, kelebihan-kelebihan Allah beri juga dari orang-orang saleh di kalangan Bani Israel. Kalau bapa pernah mendengarkan, ibu pernah mendengarkan cerita 3 orang masuk ke gua, lalu tertutup pintu gua, jatuh batu di depan pintu gua, tidak bisa buka, lalu mereka berdoa kepada Allah. 3 orang ini berdoa supaya Allah membukakan pintu mereka. Hanya dengan doa Allah geser pintu, Allah geser pintu. Itu juga kalangan Bani Israel. Lalu kemudian seorang pelacur memberi makan, memberi minum seekor anjing, itu juga kalangan Bani Israel. Seorang pembunuh membunuh 99 orang, itu juga cerita kalangan Bani Israel. Bani Israel ini penuh dengan fenomena. Yang saleh di antara mereka banyak. Jadi yang saleh banyak, yang faleh pun banyak. Maksudnya yang palih-palih juga banyak, gitu maksudnya. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa hari ini hanya yang jahat-jahatnya saja, jemaah Allah. Dulu orang Bani Israel banyak sekali. Dan ini kemungkinan besar yang Nabi sebutkan adalah seorang laki-laki
dari kalangan Bani Israel. Apa kata Rasulullah? Dulu ada seorang laki-laki ketika yang hidup sebelummu, memang kana qablakum, atahul malak, ketika dia didatangi oleh malaikat, iaitu malaikat maut, liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut nyawanya. Qal, lalu malaikat berkata, hal amilta min khair, apakah kamu pernah melakukan kebaikan? Qal ma a'lam, lalu laki-laki ini mengatakan, aku tidak ingat. Artinya aku tidak ingat, bisa jadi terlalu banyak kebaikan, bisa jadi jarang melakukan kebaikan. Ya, ma'alam. Qila lahu undur. Lalu kemudian malaikat kembali berkata, coba fikirkan kembali. Qal ma'alamu syai'an. Aku tidak mengingat, tidak bisa ingat kebaikan yang mana yang aku buat. Ghaira, kecuali yang aku teringat. Dia baru mulai mengingat satu di antara kebaikan yang dia lakukan. Apa katanya? Inni kuntu ubayyu'un nas fid dunya fa anzurul mu'sir wa atajawazu anil mu'sir fa adkhalallahu al-jannah. Lalu dia mengatakan kepada malaikat, yang aku ingat, aku pernah melakukan satu transaksi muamalah, satu transaksi dengan seseorang. Lalu kemudian aku memberikan hutang kepada orang tersebut, wa atajawaz anil mu'sir. Lalu aku kemudian memaafkan orang yang tidak mampu membayar hutangku. Itu yang dia sebutkan. Jadi dia mengatakan di tengah-tengah sakaratul mautnya, dia mengatakan, yang ku ingat aku pernah memaafkan orang yang tidak sanggup bayar hutang. Lalu Rasulullah berkata, fa adkhalahu Allahul jannah. Dengan amal itu Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini juga pernah dikisahkan oleh Nabi. Dulu ada orang kaya di kalangan Bani Israel. Dia kerjanya, salah satu kelebihannya, dia sering memberi hutang kepada orang banyak. Jadi orang yang butuh uang dia berikan. Dan salah satu yang aneh, ketika dia menyuruh tagih kepada budak-budaknya, kana yaqulu li fatahu, dia selalu berkata kepada budaknya yang dia tugaskan untuk menagih hutang. Jadi dia punya debt collector dari kalangan budak. Dia katakan kepada para penagih hutang, iaitu budak-budaknya, iza ataita mu'asiran fatajawaz anhu, la'anallahu yatajawaz anna. Dia selalu menasihati, kalau orang itu sanggup bayar, ambil. Tapi kalau orang itu mu'asir, tidak sanggup bayar, dan engkau lihat memang tidak sanggup, dia orang yang punya kesulitan, maka maafkanlah hutang itu. Ini kata si orang ini kepada budaknya, maafkanlah. Jadi enggak usah ditagih lagi kalau betul-betul tidak sanggup. Semoga dengan memaafkannya, Allah memaafkan kita di hari kiamat. Itu katanya kepada para budaknya. Lalu Rasulullah mengatakan, falaqiyallaha fatajawazu anhu. Dan dia sudah menghadap Allah, dan Allah telah memaafkannya, sebagaimana dia pernah memaafkan manusia di dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi jemaah maka Allah, lihatlah bagaimana perjuangan masuk surga. Kenapa perbuatan ini begitu mulia? Karena sulitnya melakukan. Rasulullah berkata, al-jaza li jinsil amal. Pahala selalu berbarengan dengan susah dan tidak susahnya amal. Semakin susah amal itu, semakin besar pahala. Semakin susah amal itu, semakin besar pahala. Makanya salat subuh, salat asar itu pahalanya menggunung. Dimulai dari 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya menggunung, lebih baik daripada dunia dan isinya. Salat subuh, salat asar, kata Rasulullah, man shalla salatal bardain, barang siapa yang salat 2 salat yang dingin, dakhalal jannah, wajib masuk surga. Yang selalu istiqamah salat subuh ada, salat asar ada, iaitu salat 2 yang dingin, wajib masuk surga. Kenapa susahnya? Kenapa besarnya pahala? Susahnya melakukan salat ini, jemaah Allah. Banyak orang lain yang masih tertidur. Banyak yang salat juga kadang-kadang tidak berjamaah. Menunggu jam 6 baru terbangun. Ada yang setengah 7, itu pun disepak-sepak dulu oleh isteri baru terbangun. Tapi dia salat. Tapi kita yang datang melangkah, subhanallah, kita di dalam tanggungan Allah. Maka semakin susah beramal, semakin besar. Arti semakin susah untuk melakukan amal yang Allah suruh, semakin besar pahalanya. Orang yang berwuduk sempurna di tengah teriknya matahari atau di tengah dinginnya air, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya.
air panas, terlalu panas, atau air terlalu dingin, tapi kita sempurnakan wuduk kita, itu menjadi pengampun dosa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga amal ini. Kenapa begitu hebat janji Allah dan Nabi? Dimasukkan surga, dimaafkan segala-gala dosanya, sebagaimana dia pernah memaafkan orang yang kesulitan membayar hutang. Karena susahnya melakukan itu. Teori kan enak. Jadi ketika dengar, oh begitu ya, oh Masya Allah, Nabi menjanjikan itu ya, kan enak dengar teorinya. Tapi coba melakukan amal, susahnya membebaskan hutang. Susahnya. Yang 100.000 saja tidak mau bebaskan. Apalagi yang sampai mencapai 1 juta, 10 juta, dia tidak mau bebaskan. Dia akan ada syaitan yang berbisik di hatinya. Bangai tatkah lagu? Syaitan berbisik, bodoh sekali engkau. Masa utang kau bebaskan? Jangan bebaskan. Walaupun kapanpun dia suruh bayar. Dibisik-bisikkan syaitan, jangan sampai ambil kesempatan ini. Maka jemaah melakukan Allah, ketika kita melawan nafsu kita sendiri, lalu kita sudah beri hutang, sudah kita bantu sekali lagi, kita bebaskan hutangnya, itu perbuatan susah, bukan perbuatan mudah. Tidak banyak yang mampu melakukannya. Jadi oleh karena itu, Allah memberikan pahala besar kepada mereka yang mampu melakukan ini. Cuma sebagai catatan akhir, yang disuruh bebas-bebaskan seperti ini adalah mu'sir, yaitu yang terjadi kesulitan. Tapi yang sifatnya sengaja melarikan diri, tidak mau bayar hutang, itu kejar Pak. Dikejar kemanapun dia berada. Ya. Walaupun banyak yang sudah berhutang ke negara, dikejar pun tidak dapat. Ya. Dia ada tapi tidak dapat. Dia ada tapi tidak dapat. Itu salah satu hebatnya orang yang berhutang ke negara lalu lari. Tapi kalau hutang pribadi, kejar. Menagih itu baik. Dimanapun ketemu, katakan, udah ada rencana bayar hutang. Biasanya bahasa kita kalau sudah marah bukan begitu. Nah rencana akan bayar hutang ke? Nah perlu aku tumbuk ke? Begitu-begitu kalau orang sudah sakit hati. Tapi itu menagih hutang baik. Jadi jangan sampai kita pula yang takut kepadanya. Ketemu sama dia, kita yang sembunyi-sembunyi, jangan ketemulah, enggak enak perasaan. Dia yang reman. Dia yang sudah membeli-beli kita, dia yang sudah membelalakkan matanya kita, urusan. Udah sampai begitu, bodohnya kita, uang kita, dia berhutang ke kita pula yang jadi penakut. Ketemu dia tagih. Ketemu istrinya tagih. Sama anaknya jangan, dia belum bisa cari rezeki. Karena anaknya tidak tahu apa-apa. Suruh bayar hutang. Suruh bayar hutang. Dan itu baik. Kenapa baik? Membebaskan dia dari api neraka Allah. Kita jadi dengan menagih hutang sebenarnya sedang berusaha membebaskan sahabat kita. Cukup banyak orang yang tidak lagi mau membayar hutang lalu mencoba meremehkan urusan ini, padahal dia sedang diintip-intip oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu yang Allah lunakkan hati kita untuk memudah-mudahkan urusan orang yang sedang tertimpa kesulitan hidup dalam membayar hutang. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.